Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat karunia serta kesempatannya lah kita diberikan yang nikmat, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan supervisi kegiatan supervisi kelas kegiatan yang sudah dilakukan dalam 2 minggu kebelakang di UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita termasuk dalam ruangan ini hingga hari akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesuai apa yang telah saya sampaikan tadi, hari ini melanjutkan kegiatan atau melaksanakan kegiatan yang kita tunda di hari Rabu kemarin tentang diseminasi hasil evaluasi dan supervisi oleh kepala sekolah. Jadi mungkin akan saya batasi beberapa waktu oleh pembicara, akan saya batasi waktu kurang lebih mungkin setiap dari Pak Hamdi ataupun Bu Ida akan terbatasi kurang lebih 40 menit, walaupun lebih sedikit mungkin 45 menit. Mungkin saya nanti akan kasih kode mungkin kurang lebih 5 menit lagi atau 3 menit lagi seperti itu Bu ya. Jadi waktu kita manfaatkan sebaik mungkin karena ini mengingat di hari Jumat, mengejar untuk sholat Jumat bagi yang laki-laki. Jadi akan kita sesuaikan dan kita laksanakan secara tepat waktu. Baiklah, untuk membuka kegiatan pada hari ini ada baiknya kita lapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil manfaat dan hikmah dalam kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Bapak Wiwin Akbara. Kepada Pak Win, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baiklah, saya akan memimpin doa dengan cara Islam. Untuk yang beragama dan Islam, silakan berdoa beragama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa'i al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu Ida hormati dan Bu banggakan, teman-teman guru dan tenaga kependidikan UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Terima kasih karena hari ini kita sudah hadir bersama di ruangan kegiatan evaluasi, supervisi, dan pengembangan proses pembelajaran di UPTD SMP Negeri 3 Bakam pada hari Jumat 3 Maret 2023. Di sesi kali ini Bu Indah punya waktu kurang lebih kita 40 menit ya Pak Rizky ya. Oke.
Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini Ibu usulkan untuk membudayakan budaya positif. Mari kita munculkan empati pada rekan, kemudian catat jika diperlukan, sampaikan pendapat sesuai giliran. Yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Kemudian bangun suasana positif dan kolaboratif, dan apapun yang hal-hal yang tidak baik tinggalkan di ruangan ini nanti, dan yang hal baik kita ambil manfaatnya. Ibu usul nih kesepakatan kelas hari ini: tidak merokok dalam ruangan, mengangkat tangan ketika perlu instruksi, catat hal-hal penting, handphonenya dalam keadaan silent ya, mode diam. Kemudian timer siapa? Pak Andi sama Pak Kia. Munculkan ide-ide nanti. Kita kan diskusi di sini ya, sharing bersama. Oke. Ada tambahan dari hal ini, Bapak Ibu? Selain kesepakatan kelas yang Ibu usulkan? Cukup atau mau ditambah? Oke. Kalau kita memang mau ke luar ruangan, kita sepakat mau berapa menit? Oke. Oke ya, karena ini Jumat ya, artinya kita fokus dulu. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak, sepakat ini? Sepakat. Oke. Tujuan supervisi, evaluasi, dan pengembangan proses pembelajaran yang kita lakukan di semester kedua ini, tahun 2023, ada dua hal. Yang pertama, observasi kelas guru mata pelajaran untuk melihat penerapan dari topik platform Merdeka Belajar tentang disiplin positif atau budaya positif. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional. Dan yang kedua tujuannya adalah penilaian observasi praktik pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas, sesuai dengan form observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah Bapak Ibu, ini adalah rekapitulasi penilaian dari Ibu Indah ketika kegiatan observasi berlangsung. Namanya nggak ada Bapak Ibu ya, namanya nggak ada. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Jelas ya? Oke. Sekarang mari kita lihat bersama di form Excel yang sudah Ibu Indah berikan. Ya, gitu. Kita mulai lihat dari sesi yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid. Nilainya variatif ya Bapak Ibu ya. Berarti Ibu Indah kasih nilai dari nilainya 1, 2, 3, 4. Maksimal itu nilainya berapa? 4 Bapak Ibu. Sekali lagi, nama gurunya Ibu skip di sini karena kita mau ambil nilai pembelajarannya. Jangan melihat dari sisi, oh kalau saya udah bagus semester ini, kita perlu evaluasi kan. Oh ternyata ini yang kurang. Jadi yang Ibu tunjukkan ini secara klasikal. Oke. Sekarang kita coba lihat satu dulu. Ketika 1, ada nilainya 1? Ini ada salah satu guru kita yang masih nilainya 1. 1 itu artinya untuk observasi pembelajaran yang berpusat pada murid dalam poin kenyamanan lingkungan belajar untuk kebutuhan murid, guru tidak menunjukkan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan kompetensi sosial emosional. Kalau nilainya 2, guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan belajar akademik. Kalau 3, guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mempertimbangkan karakteristik murid. Untuk 4, observasi 1, guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial emosional.
Itu ya indikatornya. Nah, Ibu langsung aja nih. Ini kan variatif ya. Ada teman-teman yang di sini nilainya 1, tapi namun dia nggak ada nih, misalnya kayak 2, 2, 3, 2 gitu, tapi nggak ada 4. But yang lainnya nih, lihat nih untuk poin ini. Nilainya tuh ada yang 44, ada yang 59. Oke? Ada yang 88, ada yang 76. Ada yang sengaja nggak Ibu Indah jumlahkan, gitu ya. Nah, ada yang nilai 50 pas. Itu adalah observasi dari Ibu Indah. Nah, contohnya apa nih? Coba kita lihat. Yang pertama, 50% guru. Kategorinya apa nih kalau merah? Oke. Namun dia belum menunjukkan sosial emosional. Ibu kasih contoh. Kalau dia modifikasi lingkungan belajar, berarti ada asesmen diagnostik awal. Sudah di asesmen secara lisan atau tertulis, atau dia kognitif dan non kognitif. Nanti Ibu kasih contoh. Siapa yang sudah asesmennya yang kognitif, tertulis, dan ada juga evaluasi asesmennya, analisisnya berdasarkan non kognitif. Contoh Pak Jarianto. Nah, yang Ibu tangkap, kita kan udah lihat semua ya teman-teman belajar di YouTube SMP Negeri 3 Bakam ya. Jadi Pak Yanto menyajikan di awal dia mengkondisikan muridnya dengan menggunakan non kognitif, dengan kotak apa itu Pak Yanto? Mencari kata tentang perasaan hari ini. Oke, perasaanku hari ini. Jadi anak-anak ditanya, kalian senang, bahagia, lesu, lemas, nah itu ya. Kemudian bertanya juga. Nah, bertanya waktu itu kalau nggak salah Pak Yanto menyatakan bahwa anak-anak pembelajaran hari yang lalu apa? Gitu. Masih ingat nggak? Nah, kalau yang bisa menyebutkan utuh apa yang dipelajari, dia kelompoknya yang sudah siap belajar, ada yang belum siap, dan ada yang nggak menjawab sama sekali. Jadi itu sudah pemetaan lingkungan belajar. Jadi udah ngebaca di hari itu contohnya. Nah, di sini ada nggak yang sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar, Bapak Ibu? Ternyata ada. Berapa persentasinya? 17%. Oke, kita next dulu ya. Penggunaan komunikasi positif. Oke, kita lihat nih. Kita lihat yang ternyata Ibu tidak ada yang 0 ya. Ibu belum ada menilai guru mendominasi interaksi dan hanya memberikan sedikit kesempatan kepada murid untuk berpendapat. Namun, kita lihat orang yang kedua, yang pekat kedua, sebanyak 42% guru masih melakukan komunikasi satu arah. 50% ya. 42%-nya juga di sini. Guru melakukan komunikasi secara timbal balik dengan muridnya. Jadi ada komunikasi timbal balik. Baik itu dibentuk kelompok maupun tidak dibentuk secara kelompok. Ada juga nih yang pink. Guru melakukan komunikasi secara timbal balik. Artinya kalau dia di dalam diskusi kelompok misalnya ya, anak-anaknya itu yang lebih banyak bertanya, namun Bapak Ibu memberikan petunjuk atau scaffolding. Itulah makna dari penggunaan komunikasi yang positif. Itu kurang lebih. Dan di awal Bapak Ibu untuk penggunaan komunikasi positif, saya tidak menyebutkan. Kita masih melupakan hal penting nih. Keyakinan kelas kan sudah dibuat. Kesepakatan kelas tetap berlangsung. Tujuannya apa? Yang kita ketahui bersama, kalau ada kesepakatan kelas, anak-anak itu present, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu menggunakan kesepakatan kelas ketika memulai pembelajaran waktu kegiatan kita kemarin? Observasi? Ada yang iya, ada yang belum. Ya nggak apa-apa, berarti kan ini di semester ini kan? Gitu, itu contohnya. Kita
Kita lagi lihat poin ini 2.b, empatik. Guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Coba dilihat Bapak Ibu, apa saja poinnya? Mana yang paling mendominasi? Nah, Ibu sudah mencatat, guru berupaya mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya. Namun hanya berhasil melakukan pada sedikit murid. Saya melihat ada teman-teman guru yang ketika berbicara, ada dua yang berbicara, dia hanya menyatakan, Yesi sama Miftah sedang bicara apa? Apa yang sedang dibicarakan? Artinya, guru ingin tahu, begitu ya, apa yang sedang dipikirkan oleh muridnya. Oke? Jadi rata-rata sudah mendengarkan pendapat muridnya. Adakah yang berasumsi dan tidak klarifikasi dulu? Nol ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Emosi positif. Alhamdulillahnya, guru menampilkan ekspresi emosi yang positif dan emosi netral secara bergantian sebanyak 59% Bapak Ibu. Masih dominan. Ya, guru sedangkan di 33%-nya guru menampilkan ekspresi emosi yang positif secara konsisten. Sudah menampilkan dari awal itu senang, antusias, ramah, begitupun murid yang ada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, ada juga yang nggak konsisten. Nanti Bu kaitkan dengan yang berikutnya. Nih, ada berapa? Nah, ini berbagi praktik baiknya dari Bu Meza kan? Ada berapa posisi kontrol guru? 5. Oke, 5 ya. Bu Meza masih ingat Bu? Apa? Guru sebagai fasilitator, guru sebagai teman, Aha. guru manajer. Oke. Gitu ya. Jadi di sini 4 yang ditampilkan ya. Jadi masih ada yang posisi penghukum nggak di sini tampilannya? Tidak. Nggak ada. Namun 8%-nya guru-guru kita saat pembelajaran itu di posisi teman. Ada hal-hal yang Ibu catat secara detail ketika Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Kamu nggak boleh begitu sama Bapak, kerjakanlah, gitu ya. Oke lah, detail kok Ibu lihatnya. Ada juga yang, nih, kita lebih dominannya di posisi pemantau atau monitor. 8% saja yang dalam posisi manajer. Nah, Bapak Ibu saya tanya, di modul ajarnya ditampilkan nggak kesepakatan kelas dan keyakinan kelasnya? Keyakinan mata pelajarannya? Di modul ajar? Enggak. Oke. Namun kalau lisan disampaikan nggak? Nah, di situ letaknya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memunculkan posisi sebagai tidak memunculkan, Ibu izin berdiri ya. Kalau tidak memunculkan kesepakatan kelas di awal, ketika anaknya kulur kilir keluar kelas dan nggak ditanyakan, itu nggak tahu nanti kita di posisinya apa. Atau misalnya di dalam diskusi, anaknya ada yang dia rame sendiri di kelompoknya. Kalau kita tidak ingat kesepakatan kelas kita hari ini, berarti kita belum memenuhi aspek Deyan Gozen dalam berbagi praktik baik yang segitiga restitusi. Oke, gitu ya. Kemudian pemberian motivasi. Pemberian motivasi di pemberian. Kemarin itu hampir Ibu menilai nih ya. Jadi
Dia rata-rata di sekolah kita, gurunya masih mendorong perilaku murid dengan menyampaikan ekspektasi guru dan memberikan konsekuensi yang positif. Nah, kamu harus lebih rajin gitu ya. Pasti kamu nanti dapat nilai bagus hari ini gitu. Ya kan? Jadi itu motivasi, kalimat motivasi. Oke. Selanjutnya pembukaan proses belajar. Bapak Ibu, Pandi saya minta tolong di sticky note. Bapak Ibu ketika di pembukaan proses belajar, apa yang hal-hal yang Bapak Ibu evaluasi? Yang sudah evaluasi? Silahkan ditulis. Dari diagram grafik ini ada 4 indikator. Nama dan poin yang Bapak Ibu rasakan. Instruksinya ya. Apa yang Bapak Ibu skip atau lewatkan pada kegiatan pembukaan proses belajar dengan indikator ini? Silakan. Kita waktu berapa menit? Untuk di proses belajar kemarin yang saya rasa yang belum dikerjakan itu yang belum saya lakukan di nomor 4, yaitu memastikan memahami tujuan pelajaran yang diharapkan dan akan dilakukan. Nah, yang menurut saya itu ketika saya menyampaikan, dan saya berada di posisi nomor 3 kalau menurut saya, dan saya hanya menyampaikan tujuan pelajaran dengan menjelaskan rangkaian gerak yang akan mereka lakukan, dan mungkin kekurangan saya mungkin lupa pada saat saya menjelaskan itu saya tidak memberikan waktu mereka untuk diskusi di kelompok besarnya. Nah itu, tapi pada saat di pembelajarannya sudah berjalan, mereka berdiskusinya di kelompoknya masing-masing, kelompok kecilnya. Nah mungkin itu yang menurut saya poin. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Indah. Tepuk tangan dong. Satu lagi ada yang ingin menyampaikan? Febri boleh? Boleh. Ya. Silakan Neng. Waktu supervisi kemarin, kayaknya Febri masih nomor 2, hanya menyampaikan tujuan pembelajaran saja, tapi belum memastikan kalau siswanya benar-benar tahu dan paham tujuan pembelajaran yang Febri mau itu seperti apa. Oke. Seharusnya yang dijelaskan rangkaian aktivitas di sini apa kira-kira, Neng? Kegiatan pembelajaran selama kegiatan pembelajaran selama 2 jam ke depan gitu. Kita mau ngapain aja anak-anak. Kayaknya tuh kemarin bukan ke skip sih. Nggak ada gitu. Enggak. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih, Neng. Ya, terima kasih atas feedbacknya. Ya, oke. Kan sebaik-baiknya kan kita mengevaluasi dan refleksi mandiri kan. Oke. Bapak Ibu, izin mengusulkan dari Bu Indah. Ketika di poin ini maknanya adalah tujuan pembelajaran sudah nih. Bapak Ibu semuanya sudah bilang mata pelajaran materi sebelumnya apa sudah disampaikan, motivasi sudah, ya kan, video sudah, tujuan pembelajaran oke semuanya. Namun Bapak Ibu ada yang belum menyampaikan strategi pembelajaran apa hari ini. Oh iya. Dan Bapak Ibu belum menyampaikan Ibu Bapak akan menilai formatif, sumatif di hari itu. Sederhananya, Bapak Ibu akan menilai pendidikan karakter Bapak anak-anak. Kalau di yang tingkat 13, Bapak akan memberi penilaian sikap. Sikap apa disebutkan? Apalagi? Pengetahuan. Di akhir nanti kita ada 2 soal nih terkait tujuan pembelajaran kita. Ya kan? Bapak juga akan melakukan refleksi nanti di akhir.
Ketika refleksi, Bapak Ibu akan memberikan feedback, oh ternyata kalian mampu secara keterampilan seperti itu misalnya. Atau Bapak Ibu membuat produk di situ. Berarti kan ada penilaian. Nah, jadi rangkaian itu dijelaskan dulu Bapak Ibu ke anak-anak. Jadi anak-anak tahu, oh ketika saya diskusi saya dinilai, oh ketika saya nanti ada tes akhir saya dinilai, ketika saya menyimpulkan saya dinilai sikap saya. Nah tentunya harapan Ibu Indah, siapa yang kemarin ada yang menampilkan profil pelajar Pancasila kalau di kelas 7? Sudah hari ini Bapak misalnya begini, dengan kita berdoa anak-anak sudah iman, takwa, berakhlak mulia, ya kan? Di profil pelajar Pancasila yang pertama, berakhlak dalam beragama. Kemudian nanti di diskusi Ibu akan menilai sikap percaya diri kalian. Percaya diri bagian dari profil pelajar Pancasila fase D itu mandiri. Begitu. Jadi disampaikan dulu. Akhirnya nanti kita membuat rubrik. Oke? Lanjut ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke, ini belum kayaknya belum ya belum. Muatan sosial emosional. Nah tadi ada sih ya, perasaan kalian hari ini gimana? Senang gitu ya. Coba deh kita gerak-gerak dulu kayak pembelajaran Bu Meza. Ada ice breakingnya, namun dia berenergizer namanya. Contoh, kalau dalam pembelajaran fisika IPA itu ada contoh getaran. Coba kita cek konsentrasi. Semuanya menyebutkan her. Coba semuanya, Bapak Ibu coba. Her. Ya, apa yang dirasakan di tenggorokan? Bergetar. Sambil cek konsentrasi, namun secara sosial emosionalnya berhubungan dengan mata pelajaran. Nah, apakah ice breaking dan energizer Bapak Ibu sudah berkaitan dengan muatan akademik? Begitu. Namun sudah bagus Bapak Ibu, sebanyak berapa nih? 50% sudah ya menguatkan kompetensi sosial emosional, kemudian ada ice breaking, ada energizer gitu, ya kan? Ini sudah ada. Ada nggak yang lupa dengan ice breaking dan energizernya? Ada. Oke, ada ya. Namun walaupun nilainya 4, ada catatan dari Bu Indah. Di tahap awalnya nggak ada, di intinya ada, penutupnya ada. Begitu. Jadi pada dasarnya walaupun itu sedikit dan sebentar, ice breaking itu ya dimunculkan tahap awal biar semangat, tahap inti menyenangkan, tahap penutup yang optimistis ketika dikasih penilaian dan refleksi semangat aja anak-anaknya. Pendekatan dan dalam mendampingi murid, mana yang paling dominan? Guru memberikan arah dan solusi secara langsung pada murid ketika mengerjakan tugas. Masih ada di antara kita teman-teman yang nggak seperti itu, nah gitu kan? Nah sepertinya pendekatannya dilakukan berbeda. Misalnya, oh iya kamu sudah dibaca dulu yang ini misalnya, ya kan? Terus selanjutnya bagaimana? Oh dibaca dulu Bu, begitu. Ya. Itu contoh, ada muatan scaffolding. Scaffolding itu kayak menuntun Bapak Ibu, kayak kita yang mengajarkan, mendampingi teman untuk ini loh tahapannya, ini rubriknya, ini tahapan penilaiannya, ini contohnya. Kira-kira kamu yang nggak ada di yang mana? Nah itu scaffolding, ya. Nah ada juga yang mendiamkan dan membiarkan murid untuk mengerjakan sendiri tugas yang diberikan. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Persentasenya sedikit. Penggunaan strategi pembelajaran yang paling besar yang mana nih? Beberapa strategi pembelajaran.
yang mendorong siswa terlibat secara aktif. Namun belum konsisten hingga akhir strategi pembelajarannya itu. Di video di YouTube yang di 3 Bakam itu ada juga yang masih guru kita yang menentukan sendiri. Misalnya anak itu mau beliau mau pakai ini, membuat produk misalnya, membuat produk dengan kertas. Namun gurunya bilang gini, kamu pakai handphone aja lebih menarik gitu. Namun anak tadi masih, padahal saya pengennya kertas. Nah gitu contohnya. Ya, jadi itu masih ada terlihat. Penutupan. Nah, penutupan ini yang harus mengemukakan pendapatnya dulu siswanya atau muridnya? Murid atau siswa? Oh, siswa atau murid? Murid atau gurunya? Siswa ya? Oke. Karena siswa, coba kalau yang kemarin yang diri sendiri yang menyimpulkan ada? Masih ada? Masih ya? Karena kan itu menjadi pembiasaan kita. Gitu ya. Ini poin mana sih ini? Penutupan. Iya. Nah, ada nggak yang berbicara begini sama anak-anaknya? Kalau kalian, nah kayak Pak Win ya, ibu sebutin ya Pak Win ya kemarin. Walaupun Pak Win belum mendapatkan nilai yang terbaik skalanya, namun ada skala ini yang bagus. Contoh, anak-anak kalau setiap kalian olahraga apapun, kalau unsur ini kalian lakukan, nanti kan tetap bugar fisiknya, gitu ya Pak Win ya. Mau kegiatan tolak peluru, mau kegiatan, nah begitu. Jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian pekerjaan rumah yang berat pun, nah kalau kalian tes kebugaran fisiknya kalian lakukan, nanti kalian, nah begitu. Ada implikasinya di applying di lingkungan belajarnya, di mana aja kan belajar. Refleksi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya refleksi itu boleh secara lisan, tapi namun dia nggak umum. Beda dengan kesimpulan. Yang lebih bagus itu refleksinya itu ada intern bagi dia. Kan malu kan, saya nggak paham ini gitu ya. Saya sudah paham ini, namun hal yang menyenangkan ini. Namun kalau ketika misalnya Bapak Ibu, kalau boleh saran ya, misalnya buat lingkaran, kita cari pasangan selama 22 menit, mari kita refleksikan kegiatan hari ini. Ya, setelah dicatat begitu ya. Saya hari ini belajar tentang kebugaran jasmani. Saya senang karena saya belum pernah melakukan aktivitas apa Pak Win yang sejajar itu kemarin? Tangga. Oke, itulah ya. Ya kan? Memanfaatkan anak tangga dengan pemanfaatan lingkungan belajar yang ada, pakai kursi. Saya senang begitu. Kalau saya nggak kebayang kalau 10 tangga, nah begitu kan refleksi ke depannya, nah begitu. Jadi ada tindak lanjut. Seharusnya nggak terlalu vulgar di ini. Kalaupun ini kan, kalau semuanya di situ kan, kalau ada yang menganggap nilainya 1, kalau disampaikan kan nanti membuat sosial emosionalnya nggak nyaman. Lanjut ya, masih ada waktunya ya. Umpan balik. Umpan balik. Bapak Ibu, kita dominannya yang mana? Iya. Guru memberikan umpan balik yang konkret. Yang banyak itu iya, keren, bagus, mantap. Namun belum ditambahkan dengan kata pengantar. Contoh, keren ya, kamu barusan mempresentasikannya dengan sangat baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Gitu. Jadi kalau hanya mantap, salut, itu bagian dari nomor 2. Namun sudah mengarahkan ke 3 kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, coba kita flashback lagi. Bapak Ibu,
Kalau ini ada yang mau di-share nggak tentang pemberian umpan balik yang positif? Ada? Otomatis penugasan di rumah lah yang akan kita lakukan. Dan kita akan kayak pembelajaran orang dewasa sekarang. Ibu akan lebih dominan. Di atas 70% ibu yang menguasai forum. Itu artinya kalau dapat kita simpulkan, kalau masih di atas 50% kita yang berbicara, sudah berpihak kepada murid, belum pembelajaran kita. Belum. Itu saja. Bukan berarti ketika diskusi anak-anak, namun kita diam aja. Apakah itu sudah berpihak pada murid? Belum. Anak-anak perlu scaffolding. Ingat, nanti kita ada perwakilan, Pak Hamdi habis ini kita cari unsur dari yang dia sampaikan, Pak Hamdi sampaikan, kita. Namun murid belum memahami, gurunya menilai apa, begitu. Ya Bapak Ibu, oke? Kalau masalah LKPD itu kreasi Bapak Ibu sendiri ya. KPD bahan ajar itu kreativitasnya udah. Nah, sampai di sini ada yang ingin di-sharing lagi terkait hal-hal ini? Kalau pembelajaran tentang diferensiasi yang sudah disampaikan berbagai praktik baik Bu Hafnisa kemarin ke kita, ya kan? Yang